Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih telah mengklik video ini. Seperti biasa, kita akan melihat pool lintasan, bagaimana progres maupun pencapaiannya pada hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan mengupas yang ini dulu. Jadi seringkali kita bahas atau seringkali komentar yang masuk mengenai kapan nih masjid akan direlokasi dan bagaimana juga dengan makam yang ada di sirkuit MotoGP Mandalika. Nah, daripada itu makanya di sini sebelum kita memutar lintasan sirkuit MotoGP Mandalika, saya mungkin ingin berbagi ke teman-teman tentang masjid maupun tentang makam yang ada di sirkuit MotoGP Mandalika. Jadi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau ITDC akan merelokasi masjid ini ke lokasi yang lain di sisi utara dari sirkuit MotoGP Mandalika. Dan sebagai gantinya, kembali dibangunlah Masjid Al-Hakim ini nanti di sisi utara dan memiliki kapasitas yang lebih besar dengan 2 lantai. Sekarang saya akan mengajak ke teman-teman langsung ke lokasi di mana masjid pengganti yang ada di tikungan yang ke-14. Kita akan langsung ke lokasi. Jadi total dana pembangunan masjid yang dialokasikan ITDC mencapai 3,5 miliar rupiah. Pembangunan masjid ini sudah dilakukan sejak bulan Oktober lalu, sekitar tanggal 22 Oktober yang lalu, dan Bupati Lombok Tengah dalam acara itu juga pernah mengatakan kalau pemerintah dan masyarakat di Lombok Tengah mengucapkan terima kasih kepada ITDC. Ini suatu komitmen pemerintah dalam membangun The Mandalika secara berkesinambungan. Ya, seperti diketahui, lokasi masjid yang sebelumnya yang ada di samping dari trackland itu luasnya sekitar 200 meter persegi dan di sini digantikan menjadi 300 meter persegi dan dibuat menjadi 2 lantai dan progresnya seperti yang kita lihat di depan ini akan dibentuk semacam 2 lantai masjid. Oke, sekarang kita akan beranjak ke makam yang ada di samping pedok dari sirkuit ya. Dengan persetujuan ahli waris, PT ITDC melakukan relokasi ratusan kuburan di pemakaman umum Montong namanya di Dusun Ujung ini, Desa Kuta di kawasan sirkuit Mandalika. Dan ini sudah dilakukan sejak hari Senin kemarin. Pemakaman umum yang sebelumnya seluas 20 are ini akan direlokasi ke pemakaman baru dengan luas 50 are di wilayah HPL 95. Nanti kita akan ke HPL 95 setelah kita berputar melihat pemakaman yang sedang direlokasi di sini. Dan jumlah makam yang direlokasi di sini kurang lebih sebanyak 191 makam.
Kegiatan relokasi ini merupakan bagian dari program pembebasan lahan enclave di The Mandalika untuk memperlancar pembangunan infrastruktur jalan kawasan khusus atau sirkuit MotoGP Mandalika. Ya, kami sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan dan kerelaan warga dusun yang anggota keluarganya dimakamkan pada makam Amontong yang telah berbesar hati menerima proses relokasi ini, kata Managing Director The Mandalika, Bram Subiandoro. Ya, lebih jauh disampaikan bahwa sebelumnya relokasi ini dilakukan, ITDC melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada ahli waris makam sejak bulan Januari lalu, dan melalui kegiatan sosialisasi ini yang melibatkan berbagai elemen dari masyarakat, kepala desa, tokoh agama, camat, dan ketua MUI Lombok Tengah. Sekarang kita akan melihat progres atau pencapaian dari sirkuit. Jadi seperti biasa, kita mulai dari trek lurus, persisnya di tikungan yang ke-17 menuju tikungan yang pertama. Terlihat di depan kita sedang melakukan penggalian, di mana akan disiapkan semacam tower untuk menjadi race control atau pemantau untuk acara balapan nantinya di sirkuit MotoGP Mandalika ini. Kita terus menelusuri trek lurus yang panjangnya 700 meter, dan di samping kiri merupakan area pit lane yang masih melakukan pembetonan di sisi kiri. Kemudian di sini progres yang kita lihat kalau pengerjaan area rumput belum juga dilanjutkan. Sementara untuk sisi kanan atau service road sebelah kanan juga belum selesai dikerjakan sampai ke tikungan yang pertama. Sekarang kita berada di tunnel 1 atau terowongan yang pertama. Di bawah trek lurus di sini kita melihat progres sudah makin signifikan. Selain pemadatan yang dilakukan di sisi sayap dan penanaman pohon-pohon agar menambah asrinya nantinya untuk sisi tunnel 1. Dan di sisi sayap sebelah kanan masih pemompaan atau penyedotan air serta peletakan geomembran, yang mana sisi kanannya akan siap dilakukan penimbunan dalam beberapa hari ke depan. Dan kita lanjut dari trek lurus menuju ke tikungan yang pertama. Di sisi kiri atau jalur pit lane masih penanaman pipa-pipa di sini yang siap ditimbun ulang, karena pipa di sini difungsikan untuk membawa air keluar yang masuk melalui drainase roton di sepanjang trek lurus, khususnya di sebelah kiri. Di tikungan yang pertama kita melihat sejumlah alat berat yang sudah bergeser titik lokasi parkirnya, yang kemarin kita melihat mereka berjejer di sisi depan sini, dan tadi pagi setelah melakukan pencucian atau pembersihan dari alat-alat tersebut sehingga mereka dipindahkan ke sisi yang seperti yang terlihat sekarang ini. Dan penyiraman terus dilakukan di tikungan yang pertama untuk pembersihan area sebelum melakukan pengaspalan, karena di sini kemarin sudah dilakukan prime coat untuk area run off aspal, tetapi sempat hujan dan lebat juga sehingga aliran lumpur sempat menggenang sedikit di atas run off aspal, di atas lapisan prime coat, sehingga harus disiram dulu sebelum disiapkan untuk pengaspalannya. Kita berada di tikungan yang kedua. Kita melihat di depan kita sejumlah alat berat yang sedang terparkir, karena saya mengambil gambar di sini di saat jam istirahat sehingga terparkir biasa seperti ini. Dan pengerjaan di area sini masih melakukan pemadatan dan merapikan timbunan untuk drainase induk yang membentang di bawah trek lurus sini. Ya, dari sini bisa kita lihat untuk progres pengerjaan di sisi kanan dari track lane, terutama di area gravel bed, kemudian area long lap penalty serta service road sebelah kanan sudah terlihat siap untuk dihamparkan subbase buat service road. Kemudian long lap penalty juga siap dilapisi subbase dan prime coat. Kita lanjutkan dari tikungan yang keempat.
Sebelum itu kita melihat ke sisi kiri untuk progres penimbunan atau backfill di drainase induk sudah makin signifikan dan diperkebut. Tinggal mungkin beberapa hari akan tuntas dikerjakan. Dan di sisi kiri dari track land sebelum tikungan kelima untuk timbunan gravel sudah terlihat makin menambah, makin banyak menuju ke arah tikun yang ke-6 walaupun belum tersambung di sini proses di sisi kiri setelah tikun yang kelima menuju tikun yang ke-6. Dan pengerjaan di sisi kiri di sini sebelum tikun yang ke-6 juga masih perapian untuk area gravel dan juga surface road sebelah kiri. Kita sudah melewati tikungan yang ke-6, kita menuju ke tikungan yang ke-7, masih perapian dan perkerasan untuk LPA yang terakhir di atas trek utama untuk tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7. Sedangkan untuk tikungan yang ke-7 menuju tikungan yang ke-8 seperti yang terlihat lapisan prime coat untuk track lane sedang dilakukan dan pemasangan pagesting sudah terlihat tuntas, pengecorannya juga untuk sisi sayap sebelah kiri dari tunnel 2 di sini. Kita menuju ke tunnel 2 sebelah kanan atau sisi sayapnya. Di sini juga penimbunan terus dilakukan serta pemadatannya. Dari tunnel 2 bisa kita lihat pemandangan yang sangat spektakuler untuk sisi pantai Serenting dan juga perbukitan yang ada di sisi pantai Seger di depan kita. Progres yang dilakukan di tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9 seperti yang terlihat masih di sisi kanan untuk pemadatan area runoff dan gravel bed di sisi kanan. Kemudian di sisi kiri track land di sini masih pengecoran untuk drainase roton Recific high capacity. Nah, setelah tuntas drainase roton di sini baru dilanjutkan untuk penghamparan gravel untuk sisi kiri track land. Sudah kita melewati tikungan yang ke-9 di depan sini. Penanaman pipa akan dilanjutkan menuju tikungan yang ke-10 untuk sisi kiri atau persis di samping service road sebelah kiri. Dan inilah tikungan yang ke-10 berbelok kanan. Di sini merupakan tikungan yang paling cantik, tapi juga bisa dijadikan tikungan yang sangat mematikan. Cantiknya bisa kita melihat pemandangan, mematikannya kita bisa terlena sama pemandangan sehingga para pembalap bisa saja lolos sampai ke dalam laguna yang ada di depan sini. Kita berbelok kanan di sini, kita melihat untuk progres yang ada, terutama di sebelah kanan untuk pengerjaan drainase di bawah tebing sudah tuntas. Dan penanaman rumput terus dilakukan dan nantinya untuk area sisi kanan track lane yang tidak ada rumputnya ini akan menjadi area beton yang akan dipasangkan semacam curve atau tanda merah putih sepanjang trek di sini menuju tikungan yang ke-11. Kita berbelok kanan di tikungan yang ke-11. Terlihat sepi karena seperti yang saya bilang di awal video tadi, di saat jam istirahat saya mengambilkan visual agar tidak mengganggu para pekerja di sini. Berbelok kiri di tikungan yang ke-12 untuk jalur track lane sendiri sudah terlihat kalau pengangkatan subbase sudah dilakukan, tinggal dihamparkan lagi LPA yang sangat sempurna. Dan tikungan yang ke-13 terlihat di depan kita. Progres yang ada di sini masih melakukan pemadatan dan penyelesaian dari pasar fix chopper 100 yang ada di kiri track lane. Dan persiapan area rumput di sini yang dilakukan oleh sebuah alat berat di sebelah kiri dari tikungan yang ke-13, kemudian juga penyempurnaan penanaman pipa yang ada di sisi kiri dari tikungan yang ke-14. Kemudian di sisi kanan sekarang akan menanamkan pipa-pipa di sini, baru dilakukan lapisan subbase untuk runoff aspal di sisi kanan tikungan yang ke-14. Kita melihat ke tikungan yang ke-15 masih di sebelah kirinya untuk service road belum tuntas karena terfokus mengerjakan untuk ada gravel bed yang ada di kiri dari tikungan yang ke-15 menuju tikungan yang ke-16.
Dan terlihat dari kejauhan sini untuk sejumlah konkret barrier atau geobrok di sini sudah siap diletakkan di sepanjang service road sebelah kiri dari tikungan sini menuju ke tikungan yang ke-13. Dan dari sini tikungan yang ke-16 berbelok kanan, terlihat area pedok race control maupun bangunan untuk pit, dan juga untuk area parkir juga makin dibuka lebar, makin direlokasi semua warga yang hadir atau yang masih tinggal di sini. Di tikungan yang ke-16 kita berbelok kanan untuk pengerjaan untuk sementara. Selain penanaman atau pembuatan taman yang ada di sisi kanan sudah mulai tumbuh dan makin bagus. Dan inilah tikungan yang terakhir dari sirkuit MotoGP Mandalika. Tikungan yang ke-17 merupakan tikungan yang terakhir dari sirkuit kebanggaan Indonesia. Tidak terasa sudah satu lap kita memutar dari sirkuit MotoGP Mandalika. Mungkin ini saja dulu reportase yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga tetap selalu sehat, selalu lancar rezeki, dan dipermudahkan segala urusannya. Kurang lebihnya dari narasi maupun visual yang saya sajikan di dalam video ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir durasi. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.